Berapa banyak orang yang gagal bukan karena tidak mampu? Berapa banyak orang yang tidak maju bukan karena tidak punya kesempatan, tetapi karena takut melangkah, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, dan takut menghadapi masa depan. Padahal seringkali Tuhan sudah membuka jalan, namun kita masih berdiri di tempat yang sama karena ketakutan. Pagi ini Tuhan ingin berkata kepada saudara, jangan takut melangkah, aku menyertai engkau. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya ingin mengajak saudara menuliskan di kolom komentar, Tuhan, aku mau melangkah bersamamu. Dan jika saudara sedang menghadapi keputusan penting dalam hidup, tuliskan juga pokok doa saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Hari ini kami datang kepadamu dengan segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada dalam hati kami. Melalui firman-Mu, kuatkan iman kami. Ajarkan kami untuk hidup percaya kepada penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 218. Mari kita membaca ayat pokok kita dari Yosua pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yosua menerima tugas memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, itu bukan tugas yang ringan. Di depan ada sungai Yordan. Di depan ada kota-kota berkubu. Di depan ada tantangan yang besar. Tetapi Tuhan tidak berkata kepada Yosua bahwa jalan akan mudah. Tuhan berkata, jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan sendiri akan menyertai, dan janji yang sama berlaku bagi kita hari ini. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Ketakutan sering menahan berkat Tuhan. Banyak orang gagal menikmati berkat Tuhan karena terlalu fokus pada ketakutan. Mereka melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Mereka melihat resikonya lebih besar daripada janji Allah. Di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 33 berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, bangsa Israel kehilangan kesempatan karena ketakutan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi saudara untuk menerima apa yang Tuhan telah sediakan. Poin yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk berjalan dengan iman.
Iman bukan berarti tidak ada rasa takut. Iman berarti tetap melangkah walaupun ada rasa takut. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kadang kita ingin melihat seluruh jalan terlebih dahulu, tetapi Tuhan sering hanya menunjukkan langkah berikutnya. Tugas kita adalah percaya dan taat. Poin yang ketiga, Tuhan menyertai setiap langkah kita. Inilah kekuatan terbesar orang percaya. Kita tidak berjalan sendirian. Tuhan ada berjalan bersama kita. Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, saat Tuhan menyertai, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Poin yang keempat, langkah kecil dapat membuka mujizat besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali mujizat Tuhan terjadi setelah seseorang mengambil langkah iman. Petrus harus melangkah keluar dari perahu. Bangsa Israel harus melangkah ke sungai Yordan. Daud harus maju menghadapi Goliat. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Langkah kecil yang dilakukan dengan iman dapat membuka pintu berkat yang besar. Poin yang kelima, masa depan ada di tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang hari esok. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, karena itu jangan hidup terus dalam ketakutan. Percayalah kepada Tuhan yang memegang masa depan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, mungkin hari ini saudara sedang berdiri di persimpangan kehidupan. Mungkin ada keputusan yang harus saudara ambil. Mungkin ada langkah iman yang harus saudara lakukan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati saudara. Jangan biarkan ketakutan membuat saudara hidup di dalam kekhawatiran.
Tuhan yang menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama yang menyertai saudara hari ini. Pegang janjinya, percayalah kepadanya, dan melangkahlah bersama dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak dikuasai oleh ketakutan daripada iman. Ajarkan kami untuk mempercayai-Mu sepenuhnya. Kuatkan hati kami untuk melangkah sesuai kehendak-Mu. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam setiap keputusan dan perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara yang sedang takut dan bimbang. Kiranya Tuhan memberikan keberanian untuk melangkah dalam iman. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran saudara. Dan kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam setiap langkah kehidupan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, kepada temanmu, saudaramu, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.